Ia telah selesai dari mandinya. Sebelumnya, dia dengan Taeyong dan David telah melakukan sarapan bersama yang dimana dimasak oleh dirinya sendiri. Entah David pagi ini tak ingin makan sarapan yang dibuat oleh asisten rumah tangga di rumah ini. David meminta dibuatkan telur goreng mata sapi dengan roti dan susu. Entahlah, David sangat manja pada ia, namun hal itu membuat dia sangat senang karena rencananya untuk menjadikan Ian ibu baru David akan terlaksana dengan lancar. Dia di sana melihat beberapa foto David dengan Taeyong dan terdapat suatu bingkai foto yang letakkan di paling belakang, dan hampir terlihat di sana dapat foto sepasang suami istri muda yang terlihat seperti ibu Taeyong masa muda. Ibunya berfoto dengan pria yang diduga adalah ayahnya. Benar kata ibunya, Taeyong sangat mirip dengan ayahnya, sehingga hal itu yang membuat ibunya membenci Taeyong. Tidak banyak isi di dalamnya, bahkan beberapa hal terlihat kosong. Namun penasaran muka laci berikutnya yang cukup tercengang. Jika dia melihat cukup banyak berukuran kecil di sana, jantungnya berdegup kencang saat melihat benda ini. Entah seperti ngeri. Oh, dia hampir lupa jika kasihnya adalah seorang. Tentunya memiliki benda ini adalah suatu kewajiban dan keharusan yang dimiliki, karena rasa penasarannya Lekasian nomor satu tersebut duduk di genggamnya. Ian sepertinya baru pertama kali melihat yang baik seperti Taeyong. Pengetahuannya dari menonton drama dan film, biasanya seorang itu bersifat jahat, kasar dan sadis, namun terkecuali bagi kekasihnya yang mampu meluluhkan hatinya. Tak sadar, Ian tersenyum sendiri saat sedang mengingat Taeyong. Yes, polar baby, suara berat Taeyong mampu memecah senyumnya. Yang terlihat pria itu baru saja masuk ke dalam kamarnya. Yang terkejut akan menaruh kembali tersebut ke tempat semula. Taeyong mendekati kasihnya sudah selesai mandi. Ian mengaku sebagai balasan. Mana David, tanya Ian. Sedang bermain sepeda di taman dekat sini dengan Bibi. Kegiatan itu turun dia lakukan setiap hari liburnya, balas Taeyong. Taeyong lekas melepas handuk yang membalut Ian dalam sekali. Ian terkejut bergegas. Taeyong mendorong Ian ke ranjang besar dan empuknya. Gumam Ian gugup. I'll make you mom in this room. Suara berat Taeyong mampu membuat bulu kuduk ia meremang. Jangan, bagaimana jika orang rumah atau David dengar? Nanti saja ya. Ian berusaha mendorong Taeyong agar pria itu menjauh darinya. Kunci dulu pintunya. Lekas Taeyong melepas tautan untuk menuju pintu kamar dan menguncinya. Setelah itu, pria itu kembali menghampiri Ian.
Mami dan Dedi pulang dulu ya, pamit Taeyong pada David. Hal itu untuk membuat David sedih. Mami dan Dedi menginap lagi ya, seri David. Taeyong segera menyamankan tinggi tubuhnya. Tidak bisa David, Dedi harus kerja, Mami juga. Nanti kami akan sini lagi. Jangan sedih. Taeyong mencubit ringan pipi anaknya dengan kemas. Terdengar ponsel Taeyong berbunyi sehingga dia pergi menjauh untuk mengangkat telepon. Ia juga menyamakan tinggi tubuhnya dengan David. David, kalau sering-sering telepon Mami kita tidak apakan. Dia tersenyum sambil membelai kepala David lembut. Tidak apa sayang. Ada apa dari? Ada apa masalah? Tanya Ian adalah masuk dalam mobil kasihnya. Tanya masih terdiam, terlihat pada raut wajahnya yang sangat panik. Tanya ada apa? Tanya Ian lagi. Suatu terjadi pada ayahmu, balas Tanya pelan. Mendengar sesuatu terjadi pada ayahnya membuat Ian panik. Wanita itu terus memaksa Tanya untuk mengatakan apa yang terjadi pada ayahnya, namun Tanya enggan mengatakannya. Taeyeon semakin khawatir dan cemas saat melihat mobil ambulan tersebut. Aku harap kau tenang ya, pinta Taeyeon lembut. Mobil Taeyeon telah berhenti sempurna di depan rumah Ian. Bergegas Ian keluar dari mobil lalu berlari masuk ke dalam rumahnya. Taeyeon segera mengikuti Ian masuk. Ayah, Ian berteriak histeris saat melihat tubuh ayahnya terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Dia melihat kondisi ayahnya mengeluarkan busa di mulutnya. Ayahmu akan baik saja setelah dibawa ke rumah sakit. Kau tenang ya. Taeyeon terus berusaha menenangkan Ian dengan memberinya pelukan dan tepukan lembut. Ayahmu akan baik saja setelah dibawa ke rumah sakit. Kau tenang ya. Taeyeon terus berusaha menenangkan Ian dan memberinya pelukan dan tepukan lembut. Apa yang terjadi? Tegas Taeyeon pada dokter dan suster tersebut. Maaf Tuan, saya juga tidak tahu. Saat kami baru datang, kondisi Tuan sudah drop dan mulutnya mengeluarkan busa. Kau kan sudah bilang jangan lalai dalam menjaganya. Dokter dan suster tersebut menunduk karena merasa bersalah. Tak lama datang seorang pria menghampiri Taeyeon. Aku tak tahu, aku harus menemukan bukti itu dan membuat dua manusia itu membusuk di penjara. Tegas Taeyeon, aku mau sekali melihat keduanya menangis palsu. Baik Tuan, akan saya usahakan secepatnya menemukan bukti yang kuat, balas pria tersebut. Kemudian lekas pergi dari hadapan Taeyeon.
Pria tersebut adalah detektif kepercayaan Taehyung. Taehyung merasa ayah kekasihnya seperti ini karena ulah ibu dan kakak tirinya. Taehyung memang sudah tahu niat jahat dua manusia itu, namun ibu tirinya cukup cerdik untuk menghilangkan bukti dan jejak. Di rumah sakit, Yan dan Taehyung menunggu di depan ruang isolasi gawat darurat, di mana ayahnya sedang dilakukan pertolongan lebih lanjut. Di sana, sudah 1 jam lamanya mereka menunggu di luar ruang IGD dengan perasaan cemas dan khawatir. Terutama Yan yang belum berhenti menangis karena merasa khawatir. Di sana juga terdapat ibu dan kakak tirinya menunggu dengan memasang wajah cemas. Tak lama dokter dari ruang IGD keluar bergegas. Yan dan Taehyung yang diikuti ibu dan kakak tirinya menghampiri dokter tersebut. "Dokter, bagaimana keadaan ayah saya?" tanya Yan sambil menangis. "Ayah Anda masih ditangani oleh para dokter di sana. Kami sedang berusaha untuk menetralkan racun yang telah menyebar pada peredaran darahnya. Kami harap kalian tenang dan terus berdoa." Ayah selama 2 jam di dalam. Dokter akhirnya keluar ke ruang IGD. Mendengar pintu yang begitu terbuka sontak membuat Yan terkejut dan bangun dari tidurnya. Dokter tersenyum pada Yan dan Taehyung. "Ayah Anda telah melewati kondisi kritisnya. Kami mampu menetralkan racun tersebut, namun kondisinya masih lemah. Mungkin membutuhkan waktu untuk siuman." Yan lega mendengar itu. Dia terus mengucap syukur pada Tuhan dan juga dokter yang telah berusaha menolong ayahnya. Berbeda dengan ibu dan kakak tirinya, tak suka mendengar kabar baik tersebut. Dia pergi ke ruang dokter untuk diberi penjelasan oleh dokter. "Saya menemukan konsentrasi yang begitu besar pada tubuh Tuan Dimitri. Kemungkinan jika Tuan Dimitri mengkonsumsi racun tersebut dalam waktu yang cukup lama, kejadian begitu tadi adalah buktinya karena terlalu banyak konsentrasi menumpuk pada tubuhnya. Kami telah mengirim sampel darah ke lab untuk dianalisis lebih lanjut. Kemungkinan racun ini adalah unsur kesengajaan." "Mari kuantarkan kau pulang. Kau kemari barangku yang penting sekarang juga, dan mulai saat ini kau tinggal bersamaku di apartemen. Jangan bertanya dulu, ikuti perintah anak buahku yang akan menjaga dan menemani ayahmu," kata Taehyung lagi. Yan mengangguk pasrah. Dia akan menuruti perintah Taehyung saat ini. "Tuan," panggil salah satu anak buahnya. Taehyung bimbang. Dia ingin menemani kekasihnya, namun melihat pertemuan bisnis penting ini yang tak bisa begitu saja dia batalkan. "Baiklah, kakak, hubungi aku jika terjadi hal buruk ya." Yan mengangguk. Kemudian Taehyung memeluk Yan dan mengucap dahinya lembut.
Ian meringis, namun dengan penuh keberanian dia menangkis tangan ibu tirinya. "Aku tahu sudah tinggal dengan iblis," balasnya. "Kurang ajar kau ini, ayahku begitu karena perbuatan kalian. Kalian memang Aku akan membuat kalian bertanggung jawab atas perbuatan jahat kalian ke ayahku." "Dengar itu," teriak Ian, suara bergetar karena menahan tangis terdengar ibunya tertawa. Ian telah selesai mengemas seluruh barangnya dan bersiap untuk pergi, namun tiba-tiba jongkok masuk ke dalam kamarnya lalu menguncinya. Melihat itu sontak membuat Ian berjalan mundur karena takut. "Mau apa kau kesini?" tegas Ian. "Adik yang cantik, kau tak ingin mengucapkan salam perpisahan denganku?" Senyumnya miring. "Tolong keluar dari kamarku." Jongkok menahan mendekati Ian. Tapan kakak tirinya itu seolah memiliki niat jahat padanya. Ian sangat takut saat ini. "Tolong jangan, ayolah kau kenang-kenangan manis denganku," bisik Taeyong sambil Jongkok menjerit saat ditendang oleh Ian. Ian berhasil kabur dari kurungan Jongkok dan berlari mengambil ponselnya dan bergegas untuk keluar dari kamarnya. Baru saja Ian membuka pintu kamar, rambutnya ditarik, kemudian tubuhnya dilempaskan ke kasur dengan kasar oleh kakak tiri. Jongkok dengan cepat melepas yang Ian kena, sehingga Ian dengan mudah Ian menangis dan berontak. Dia takut jika kakak tirinya akan Jongkok telah dan menangis ketakutan.